Masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan memulai kembali tema mengenai filsafat manusia. Tema mengenai manusia dan kebenaran. Tema manusia dan kebenaran adalah tema paling pokok untuk filsafat pengetahuan yang disebut epistemologi. Jalan menuju pengetahuan yang benar tidak sama untuk semua ilmu. Untuk sains, pengetahuan yang benar terbatas pada dunia empiris. Sains bertanya how it, hubungan antar fenomena. Sains mengandaikan that it is. Filsafat bertanya tentang why it is. Filsafat khususnya metafisika terarah kepada dimensi ada. Why there is something. Pertanyaan ini terarah kepada dimensi ada dan mencakup segala apa yang ada. Untuk segala ilmu, persoalan yang paling dasariah ialah persesuaian pengetahuan dengan kenyataan. Apakah persesuaian itu mungkin dan manakah jalan menuju pengetahuan yang benar? Epistemologi dibagi menjadi dua, epistemologi khusus dan epistemologi dasar. Epistemologi yang terbatas pada daerah tertentu disebut epistemologi partikular. Tiap ilmu dapat didahului oleh epistemologi yang khusus untuk ilmu yang bersangkutan. Dalam epistemologi khusus dipertanggungjawabkan metode dan jalan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan bidang yang digeluti. Beberapa buku yang membahas pengetahuan secara filosofis telah terbit dalam bahasa Indonesia. Ada yang diberi judul epistemologi atau epistemologi dasar. Kata sering yang ditambahkan pada judul buku tersebut adalah suatu pengantar. Judul filsafat pengetahuan dalam bahasa Indonesia umumnya boleh disamakan dengan epistemologi dasar. Epistemologi dasar sebagai pengantar filsafat pengetahuan dapat membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan pengetahuan. Buku ini terfokus pada masalah kebenaran. Masalah kebenaran sangat dasariah karena menyangkut segala pengetahuan yang menuju kebenaran. Masalahnya ialah hubungan antara pengetahuan dan kenyataan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang maksudnya sesuai dengan kenyataan. Apakah budi manusia bersifat tertutup atau terbuka bagi kenyataan? Mungkinkah manusia dapat mengetahui persesuaian pengetahuan dengan kenyataan yang ada di luar pengetahuannya? Sampai di manakah batas keterbukaan? Pertanyaan ini mengakibatkan munculnya masalah realisme dan idealisme, imanensi atau transendensi, mutlak dan relatif, terbatas atau tidak terbatas. Pembahasan diarahkan pada masalah kebenaran pengetahuan dan sifat-sifat, maka dipilihlah judul buku ini, Manusia dan Kebenaran. Dalam filsafat antropologi, manusia memperkenalkan diri sebagai makhluk yang dinamis, paradoksal, dan multidimensional. Tidak mengherankan bahwa sifat-sifat tersebut juga menjadi sifat-sifat dasariah segala kebenaran. Pengetahuan yang benar bersifat dinamis, paradoksal, dan multidimensional. Terima kasih.